Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbus samawati wal ardh. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الشفاعة والسادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله الكريم. Ma'asyiral muslimin sidang jemaat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama saling mengingatkan agar menjaga dan meningkatkan ketakwaan diri dan juga keluarga kita. Di samping itu perlu juga kita mementingkan ketaatan kita dengan melakukan berbagai amal kebaikan yang dapat memperbanyak pahala. Dalam rangka itulah khatib kali ini memaparkan 4 macam amal yang menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah dianggap paling berat untuk dilakukan oleh seorang muslim. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata bahwa ada 4 amal yang berat untuk dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama adalah al-'afwu 'indal ghadab, yaitu memberikan maaf ketika dalam keadaan emosi. Memberikan maaf bukanlah hal yang mudah, apalagi ketika dalam keadaan emosi. Untuk itu Rasulullah SAW pernah mengajari para sahabat untuk mengambil air wudu untuk meredamkan marah, karena marah merupakan bentuk lain dari api setan yang bernyala-nyala, dan api itu hanya bisa dikalahkan oleh air wudu. Anjat di'ati taqala Rasulullah SAW: innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma tudfa'un nar bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawakkal. Demikianlah kondisi manusia kita marah, ketika marah yang sulit sekali mengendalikan diri. Oleh karena itu, jika seseorang dalam keadaan marah masih bisa memberikan maaf kepada orang lain, maka sungguh itulah amal yang sangat berat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjamin siapapun yang dapat mengendalikan emosi dan amarahnya selamat dari siksa api neraka. Demikian keterangan sebuah hadis yang berbunyi: man kafa ghadabahu kafallahu azab. Barang siapa yang mampu mengendalikan amarahnya, maka Allah akan mengendalikan menjaga dari siksa ini. Ma'asyiral muslimin sidang rahimahumullah. Amalan berat untuk seorang muslim yang kedua adalah al-judi bil usrah, menjadi pemurah dan dermawan ketika kondisi kita sedang sempit atau tidak mapan. Menjadi dermawan bukanlah perkara gampang, apalagi berlaku dermawan ketika kondisi keuangan sangat menipis. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memposisikan orang dermawan sangat dekat dengannya. Dalam sebuah hadis diterangkan, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, wa ba'idun minan nar. Bahwa orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari api neraka. Hadis ini bukanlah sekadar hadis motivasi, tapi merupakan petunjuk dan rambu-rambu bagi siapapun yang ingin memposisikan diri dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ia menjadi orang yang dermawan, baik dalam kondisi longgar, lebih-lebih dalam kondisi yang senang. Amalan yang ketiga yang berat dilakukan oleh orang mukmin adalah al-ifrah bil ukhuwah, yaitu menghindarkan diri dari tindakan haram dalam keadaan sedih tanpa ada siapapun yang melihatnya.
ketiga ini merupakan ujian akan keikhlasan seseorang dalam beramal, bahwa untuk melakukan atau menghindari dosa seseorang tidak perlu memperhatikan orang di lingkungannya. Karena jika seseorang melakukan sesuatu amal perbuatan karena orang lain akan disebut riya, dan jika meninggalkan suatu perbuatan karena orang lain menjadi syirik. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Iyad, qaul Ibnu Iyad tarkul amali li ajli nasi riyaun wal amalu li ajlihi syirkun. Ibnu Iyad berkata bahwa tidak melakukan satu amalan karena manusia adalah riya, dan melakukan satu amalan karena manusia adalah syirik. Masyaallah muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Amalan yang keempat yang berat yang dilakukan oleh seorang muslim adalah qaulul haq lima yakhafu aw yajubu, yaitu berkata yang benar di depan orang yang ditakuti atau diharapkan. Jelas sekali materi terakhir ini berhubungan dengan kejujuran, karena kebanyakan orang yang berbicara menyelesaikan atau melihat siapa yang diajak bicara. Seringkali orang akan berbicara hal-hal yang disukai lawan bicaranya, apalagi jika lawan bicara itu adalah orang yang ditakuti karena hubungan kerja atau hubungan keluarga. Dengan kata lain, amal terberat keempat ini merupakan usaha menghindarkan diri dari kebiasaan menjilat, baik menjilat kepada